Halo guys, ketemu lagi bareng saya. Tapi kali ini kita akan pergi tidak dengan secret, melainkan dengan ya betul, dengan si Sega. Kali ini kita akan berangkat dari Mbae menuju ke Kaliwungu. Kalau dilihat dari map sih perjalanan mungkin cuma 14 menit. Untuk menemani perjalanan bersama si Sega, kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi buat kalian yang suka dengan cerita para nabi, cocok banget ikuti channel dan juga video ini. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Di antara putra-putra Yakub, Yusuflah yang paling taat dan patuh kepada orang tuanya. Yusuf juga putra Yakub yang paling tampan wajahnya. Karena itulah Nabi Yakub cenderung lebih sayang dan cinta kepada Yusuf daripada anaknya yang lain. Pada masa kecilnya, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan rembulan. Semuanya sujud kepadanya. Maka mimpi itu kemudian diceritakan kepada ayahnya. Lantas Nabi Yakub alaihissalam mengerti tabir mimpi anaknya itu. Maka beliau sangat khawatir jika Yusuf celaka kalau mimpinya itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yakub menasihati Yusuf seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Quran Surah Yusuf ayat 5 yang artinya, "Wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka memperdayakan kamu dengan segala tipu daya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Bagian 1. Persekongkolan menganiaya Yusuf. Melihat Yusuf lebih disayang oleh ayahnya, maka seperti yang kita tahu, saudara Yusuf selain Bunyamin merasa iri hati dan tidak senang kepada Yusuf. Mereka iri hati dan ingin melenyapkan Yusuf. Mereka bersekongkol untuk mencelakai Yusuf. Karena Bunyamin saudara sekandung Nabi Yusuf, maka ia tidak diikut sertakan dalam rencana atau persekongkolan ini. Dalam Quran surat Yusuf ayat 8 yang artinya, yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata." Kemudian dalam diskusi itu bermacam-macam pendapat mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan agar Yusuf dibunuh saja atau dibuang ke daerah yang tak dikenalnya. Seperti yang tertera dalam Quran surat Yusuf ayat 9. "Bunuhlah Yusuf itu atau buang saja ia ke negeri yang jauh supaya ayah mengasihimu. Kemudian kamu menjadi orang yang baik-baik." Selanjutnya, salah seorang saudara Yusuf yang bernama Yahuza berkata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran
surah Yusuf ayat 10, yang artinya, seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat." Setelahnya mereka sepakat dengan pendapat Yahuza. Maka mereka pun bersama-sama menghadap ayahnya, meminta izin agar ayahnya memberikan Yusuf untuk diajak bersama-sama ke suatu tempat. Seperti yang tertera dalam Quran surah Yusuf ayat 11 dan 12, yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Mendengar permintaan itu, Nabi Yakub terkejut dan khawatir. Jangan-jangan Yusuf akan dicelakakan oleh saudara-saudaranya itu. Maka Nabi Yakub menjawab, seperti yang tertera dalam surah Yusuf ayat 13, yang artinya, berkata Yakub, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Dan dilanjutkan dengan Quran surah Yusuf ayat 14, yang artinya, mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Bagian 2. Yusuf dilempar ke dalam sumur. Pada hari yang telah direncanakan, berangkatlah mereka ke suatu tempat. Bunyamin pada waktu itu tidak diajak karena masih terlalu kecil. Setibanya di tempat yang dituju, mula-mula mereka berkejar-kejaran dan sambil membuka bajunya. Maka Yusuf pun mengikuti apa yang diperbuat oleh saudaranya itu. Sedikit demi sedikit akhirnya sampailah mereka di tepi sebuah sumur. Setelah berkumpul di tepi sumur, maka mereka mengangkat Nabi Yusuf dan memasukkan ke dalam sumur itu, seperti yang diceritakan dalam Quran surah Yusuf ayat 15, yang artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran surah Yusuf ayat 16 sampai 18. Tak selang lama Yusuf berada dalam sumur.
lewatlah musafir dari Madian hendak ke Mesir. Mereka mendatangi sumur itu untuk mengambil air. Setelah timba ditarik, tiba-tiba terasa sangat berat. Barang apakah yang menyangkut dalam timba itu? Setelah ditarik ke atas, ternyata di timba itu bergantung anak yang sangat tampan, yaitu Yusuf. Kemudian Yusuf dibawa dan dijual oleh musafir itu ke salah seorang pejabat di Mesir untuk dijadikan budak. Oleh pejabat itu, Yusuf dijadikan anak angkatnya. Bagian 3. Sikap Yusuf dalam menghadapi cobaan. Sejak saat itulah Yusuf tinggal di Mesir bersama seorang pejabat patih yang bernama Kiftir al-Aziz dan istrinya bernama Zulaikha. Selang beberapa tahun kemudian, Yusuf pun menjadi dewasa dan menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Banyak wanita yang tertarik pada Yusuf, termasuk Zulaikha. Pada mulanya ia merasa Yusuf anaknya sendiri. Namun setelah semakin tampan, Zulaikha menjadi jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Di saat Kiftir tidak ada di rumah, dengan terdorong hawa nafsu, Zulaikha ingin berbuat tidak senonoh. Hal ini tertera dalam surat Yusuf ayat 22-24, yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Karena itulah maka Yusuf menghindar dari Zulaikha. Namun Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang. Yusuf pun berusaha melepaskan diri dari tarikan itu. Yusuf lari menjauh. Zulaikha mengejar sampai ke pintu rumah. Tiba-tiba muncul Kiftir yang pulang dari dinasnya. Maka terkejutlah Kiftir melihat kejadian itu. Zulaikha merasa takut dan cemas. Maka ia berusaha membela diri dengan berkata bahwa Yusuf hendak berbuat yang tidak senonoh kepadanya. Mendengar ucapan Zulaikha, Yusuf yang benar merasa perlu menjelaskan kejadian tersebut. Maka ia mengatakan bahwa Zulaikha lah yang mencintainya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 26-28, yang artinya, Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Bagian 4. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Berita tentang kejadian itu pun tersebar
walaupun Yusuf tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa. Akhirnya Zulaikha pun mendengar juga bahwa dirinya telah menjadi buah bibir orang banyak. Ia merasa malu terhadap teman-teman dan kenalannya. Karena hal itu, Zulaikha diam. Ia berpikir mencari jalan agar mereka tidak lagi membicarakannya. Demi kehormatan diri, ia akhirnya mengundang istri-istri para pembesar lainnya ke rumahnya untuk dijamu. Adapun jamuan yang dihidangkan adalah buah-buahan sejenis mangga. Masing-masing diberi pisau yang sangat tajam. Ketika wanita itu mengupas buah-buahan oleh Zulaikha, Yusuf disuruh berlalu di muka wanita-wanita itu. Hal ini seperti dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong buah jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya, keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Zulaikha berkata, "Ini yang kalian cekcokkan kepada saya, bahwa saya mencintainya. Sungguh saya cinta kepadanya, tetapi ia enggan. Jika ia tidak menuruti apa yang saya perintahkan kepadanya itu, tentu ia akan dipenjarakan sehingga ia menjadi orang yang hina-hina. Telah kamu wanita bangsawan diundang dan menyaksikan sendiri betapa gagah dan tampannya Yusuf. Mulai saat itulah mereka menyadari, dan habis sampai di situ perbincangan tentang Zulaikha. Walaupun demikian, bukan berarti dapat menenangkan Kiftir. Ia masih berpikir kedua kalinya. Dalam pikirannya, sebenarnya Zulaikha yang salah, tapi untuk menjaga nama baiknya, ia berusaha agar Yusuf diadili dan dibuat seolah-olah Yusuf yang bersalah. Dan usaha ini berhasil. Yusuf diputuskan bersalah oleh pengadilan. Yusuf pun sebenarnya lebih suka di penjara. Hal ini seperti tertera di dalam surah Yusuf ayat 33. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Bagian 5. Nabi Yusuf meramal mimpi. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, ia berkenalan dengan dua orang pemuda. Pada suatu malam, dua orang pemuda itu bermimpi. Karena Yusuf adalah pemuda yang cerdas, halus budi pekerti, dan taat beribadah, maka dua pemuda itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf untuk ditakwilkan. Yang seorang ditakwilkan bahwa ia akan segera dibebaskan dari penjara dan akan menjadi kepala juru masak kerajaan. Sedang yang seorang lagi mengalami nasib yang kurang baik. Pada saat itu, setelah kedua pemuda itu dibebaskan, maka tepatlah seperti ramalan Nabi Yusuf. Yang satu diangkat menjadi kepala juru masak, sedangkan yang satunya dibebaskan, tapi kemudian dihukum mati.
Kemudian pada suatu hari yang lain, sang raja bermimpi, namun tidak ada seorang ahli nujum pun dan orang-orang cerdik pandai dari kerajaan yang bisa meramal mimpi tersebut. Maka kepala juru masak yang baru itu menceritakan bahwa ia mengenal seorang ahli ramal mimpi, yaitu Yusuf. Lalu Yusuf pun meramal mimpi raja itu. Setelah dengar ramalan dan cara menanggulannya, maka Yusuf pun diangkat menjadi pejabat. Lalu resmilah Yusuf yang menjadi pejabat sebagai Menteri Ekonomi. Lalu untuk mengatasi permasalahan makanan, Yusuf membuat gudang penyimpanan gandum sebagai cadangan di musim panceklik nantinya. Bagian 6. Yusuf bertemu dengan saudaranya. Ketika datang musim panceklik seperti ramalan Nabi Yusuf, maka negeri Mesir pun tidak kekurangan gandum. Rakyat banyak dari negara lain berbondong-bondong meminta gandum dari kerajaan Mesir, termasuk dari Kanaan, di mana tempat tinggal saudara-saudara Yusuf. Ketika itu saudara-saudara Yusuf yang dulu menganiayanya pun datang. Pada saat itulah mereka bertemu. Yusuf pun pada akhirnya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Nabi Yakub dan keluarga berkumpul di Mesir. Sementara itu, berkat jasa Nabi Yusuf dalam menangani masalah ekonomi ini, ia diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir. Dan demikianlah cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu tentang kesabaran beliau, kepercayaan beliau yang sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, dan juga tawakal kepada Allah. Dan tentunya Nabi Yusuf dengan penuh rasa kasih sayangnya yang beliau telah dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi tetap memaafkan dan mengasihi sesama saudara-saudaranya. Dan tak terasa kita telah sampai ke tempat kerja kita, yaitu di Kaliwungu. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ya dimohon dimaafkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-videoku selanjutnya. Dan sampai akhirnya saya katakan bye bye semuanya.